Shalom guys, jumpa lagi dengan saya Pastor Fanny Paindong dalam link YouTube Fanny Paindong TV. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar, teman-teman persiapkan catatannya dan kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menolong masa muda kami menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan dan gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Sehingga bukan saja kami yang mendapatkan berkat daripada Tuhan, tapi hidup kami juga dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan minggu kemarin dan 2 minggu yang lalu. Judul firman Tuhan hari ini adalah From Zero to Hero Part 3, bagian yang ketiga. Bagian yang pertama kita menemukan kebenarannya bahwa Yusuf memiliki visi mimpi daripada Tuhan. Dan yang kedua, Yusuf mengalami proses dari Tuhan. Sebelum menjadi seorang hero, seorang pahlawan, seorang influencer. Dikatakan bahwa Yusuf diproses dalam keluarga, Yusuf diproses di dalam marketplace, dan Yusuf diproses ketika menghadapi lembah-lembah kekelaman atau masa-masa yang sukar. Nah, bagian yang ketiga hari ini adalah poinnya, kita bertekun dengan apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Bertekunlah dengan apa yang Tuhan sudah titipkan dalam masa muda kita. Kita baca dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tengah orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Catat baik-baik, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Artinya begini, semua yang dikerjakan oleh Yusuf tidak ada yang gagal. Semua dibuat Tuhan berhasil. Selanjutnya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yusuf tinggal di rumah tuannya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, lihat ya, disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Menarik di sini teman-teman, semua yang ditugaskan, yang ditanggungjawabkan oleh Yusuf, Yusuf mengerjakannya dengan berhasil. Dan catat, ingat baik-baik, bukan karena kepintaran, kehebatan Yusuf, tapi karena ada tangan Tuhan yang menyertai Yusuf. Yusuf dipercayakan banyak hal di istana Firaun. Kalau konteksnya pada zaman sekarang, Yusuf itu melayani dari depan pagar gitu ya, depan pagar rumah sampai mungkin di dapur. Artinya dari depan sampai ke belakang, dari yang kelihatan pekerjaannya sampai yang tidak kelihatan. Apa yang menarik di sini yang kita belajar dari Yusuf? Yusuf adalah seorang yang mau belajar tekun dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Arti tekun ini saya lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rajin, keras hati, dan bersungguh-sungguh. Ini orang yang tekun. Apakah hari-hari ini kita termasuk orang-orang yang tekun? Atau dalam bahasa versi bebasnya, apakah hari-hari kita menjadi orang yang setia dalam perkara-perkara kecil? Kalau jawabannya yes, kalau jawabannya betul, kita orang-orang yang tekun, maka percayalah bahwa apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, itu akan membuahkan sebuah hasil. Orang yang tekun adalah orang yang belajar setia. Orang yang tekun adalah orang yang belajar setia, mengerjakan tugasnya hingga garis akhir. Dan buah dari ketekunannya adalah tanggung jawab yang besar. Buah dari sebuah ketekunan yang diambil oleh Yusuf adalah dia dipercayakan menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah melalui begitu banyak proses dalam hidupnya. Teman-teman orang-orang muda,
Adakah hari-hari ini engkau dan saya termasuk orang-orang yang setia, orang-orang yang tekun? Ketekunan, kesetiaan tidak mudah tergoyahkan dengan ketidakpedulian orang lain terhadap hasil karya kita, dengan apa yang sudah kita kerjakan dan tidak mendapatkan apresiasi mungkin dari atasan kita, dari teman-teman pelayanan kita, bahkan dari pembina kita mungkin di gereja, atau mungkin tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Tapi orang yang tekun, orang yang setia mampu mengerjakannya sampai garis akhir. Dan satu kali nanti dia akan dipercayakan sebuah tanggung jawab yang besar. Doa saya hari ini teman-teman lewat khotbah singkat Youth, mari belajar menjadi orang-orang yang tekun, orang-orang yang setia. Ada seorang tokoh namanya Masashi Kishimoto, ya, dia adalah seorang kartunis. Dia adalah seorang yang gemar sekali menggambar. Makanya dia ada filosofi hidupnya adalah keep drawing. Dimanapun dia berada, dia selalu menggambar, teman-teman. Lukisan pertamanya dia mencontek lukisan dari kartunis Jepang lain. Lukisan kedua juga seperti itu. Lukisan ketiga juga seperti itu. Sampai akhirnya satu kali beberapa temannya mengatakan, kamu cuma jago mengkopi atau cuma copas, ya, buatan orang lain, tapi kamu belum menghasilkan sebuah karya. Sampai akhirnya dia terus tekun belajar untuk menggambar, dan lihat ketekunannya itu menghasilkan sebuah prestasi yang luar biasa. Akhirnya dia menciptakan sebuah hasil karya gambarnya sendiri yang sampai hari ini masih sering kita tonton di tayangan televisi kartun, yaitu Naruto. Apa yang dia lakukan? Dia mau belajar tekun, teman-teman. Sama Yusuf mau belajar tekun, mau belajar setia. Apa yang dipercayakan Tuhan hari ini buat kita? Kalau Tuhan percayakan kita mungkin saat ini menjadi seorang mahasiswa, menjadi seorang murid, untuk terus belajar terus sampai selesai, sampai lulus. Kalau engkau dipercayakan oleh atasanmu mungkin sebuah pekerjaan, sebuah proyek, kerjakanlah sampai tuntas, sampai akhir. Karena itu akan membuahkan hasil. Haleluya. Doa saya biar lewat hari ini kita belajar banyak, ya, untuk tetap tekun, setia dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Itu poin yang ketiga dalam tema khotbah From Zero to Hero Part 3. Saya tutup dengan sebuah cerita di Alkitab. Singkatnya dalam sebuah kutipan ayat Lukas 8 ayat yang ke-15. Lukas 8 ayatnya yang ke-15. Teman-teman boleh melihat di sini, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkannya buah dalam ketekunan. Mengeluarkannya buah dalam ketekunan. Kita tahu bersama tentang cerita ini, tentang perumpamaan seorang penabur, ya. Dikatakan di sini tuaian itu diperoleh dari sebuah hasil tanah yang baik. Tanah yang baik itu bisa membuat tumbuhan itu bertumbuh, bahkan berbuah. Nah, orang yang setia mendengarkan firman Tuhan seperti hari ini dan menyimpannya di dalam hati, maka firman itu akan bertumbuh. Kapan firman itu akan bertumbuh? Ketika kita setia untuk menyiraminya, untuk menjaganya, untuk memupuknya, merawatnya. Maka tanaman itu akan tumbuh subur dan berbuah lebat. Sama, kehidupan kita juga akan bertumbuh subur, berbuah lebat ketika kita memberi waktu untuk mendengar firman Tuhan hari ini dan melakukannya. Doa saya, orang-orang muda, engkau yang dengar khotbah singkat Youth hari ini, belajarlah tetap tekun, belajarlah tetap setia. Karena, lihat ya, karena ketekunan akan membuahkan sebuah hasil yang maksimal. Amin. Bagikan khotbah singkat Youth hari ini ke teman-teman komunitasmu, teman-teman gerejamu, bahkan ke sahabat-sahabatmu, kiranya dapat menjadi berkat. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang sama, From Zero to Hero Part 4, bagian yang keempat. Ingat baik-baik, catat baik-baik, jangan sampai ketinggalan. Izinkan saya berdoa buat teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar untuk taat, untuk setia, tekun dengan apa yang Tuhan sudah percayakan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kami tidak bersalah di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke guys, thank you buat hari ini. Sampai ketemu next week. God bless you.